Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alfi syahr. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, di bulan Allah Ramadan yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, Khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua, wahai para hamba Allah, tingkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan, kerjakan semua perintah Allah baik yang wajib maupun sunnah, meski masih ada dari perintah Allah yang berat rasa untuk kita kerjakan. Tinggalkan semua larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun makruh, meski masih ada dari larangan Allah yang menjadi hobi dan kesukaan kita. Namun demi mendapatkan ampunan Allah, demi mendapatkan jannah surga Allah yang luasnya langit dan bumi, bertakwalah dengan segenap hati pada Allah Subhanahu wa taala. Simaklah seruan iman ini dari Rabbul Izzah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera jemput maghfirah, ampunan Rabb kalian. Saat kita sudah dapatkan ampunan Allah, maka Allah siapkan satu jannah, satu surga, luasnya langit dan bumi. Surga sedemikian luas, ikhwatal iman, hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Karim. Ramadan adalah bulan yang mulia. Kemuliaannya akan ditambah-tambah ikhwatal iman kalau ditambah dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang mulia. Maka Ramadan Karim ditambah dengan Al-Qur'anul Karim, maka kemuliaan bertambah kemuliaan. Apalagi kalau kalian memformulasikan saum Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan ditambah dengan Al-Quran. Sekali lagi, saum Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, maka kemudian ditambah dengan Al-Quran. Maka itu yang membuat malam lebih utama, ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu ikhwatul iman rahmati Allah ada di bulan Ramadan, pada malam-malam ganjil terakhir di bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, dan malam kemuliaan itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Formulasinya saum Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan ditambah dengan Al-Qur'an, kemuliaan di atas kemuliaan di atas kemuliaan. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi itu seorang perempuan bernama Nuri, 15 tahun dia penyiar radio ikhwatal iman rahmati Allah, tapi Al-Qur'an merubah hidupnya. Dia belajar metode kauni menghafal Al-Qur'an semudah tersenyum. Dia rasakan Al-Qur'an begitu mudah untuk dihafal dan meresap di hati. Diajarkan keluarganya senang, diajarkan tetangganya, lingkungannya. Titin Nuri tinggal di Bandung, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala.
tapi ada semangat luar biasa dalam hidupnya. Hingga akhirnya pagi itu dia diminta untuk ngajar ke Garut, Bandung, Garut, bukan jarak yang dekat, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekelompok ibu-ibu ingin minta diajarkan ilmu menghafal Quran, semua tersenyum kepada Ustazah Nuri. Dan ikhwatal iman rahmati Allah, dengan suara lantang, dengan isyarat tangan, semua orang bisa menghafal sekaligus tahu maknanya dengan hati yang senang tanpa terbebani otak. Maka semua orang yang ada di musola itu, ibu-ibu itu semuanya merasa senang. Tiba-tiba ada suara hiruk pikuk di luar. Ada seorang preman ngamuk-ngamuk, ngerasa keganggu tidurnya. Ikhwatal iman rahmati Allah. Ulah gandeng, kata preman itu. Jangan berisik. Maka semua ibu-ibu ketakutan lihat preman yang mabuk itu. Ikhwatal iman rahmati Allah. Nuri keluar. Salah seorang jemaahnya adalah istri preman itu. Maka mereka berdua mencoba untuk melerai itu preman yang ngamuk. Nuri takut, ikhwatal iman rahmati Allah. Tapi Allah kasih kekuatan Al-Quran. Ngapain di musola begini berisik-berisik? Maka Nuri menjelaskan bahwa kami ngafal Quran. Belajar Quran gak ada kayak begini, kata itu preman. Rahmati Allah. Lalu Nuri kemudian mengatakan, Pak, ilmu ini insya Allah orang semuanya bakal senang ngafal Quran. Sambil senyum, insya Allah langsung hafal berikut artinya. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, preman juga percaya. Udah, gak usah banyak omong kosong, buktiin sama saya. Kalau saya bisa hafal, kata preman yang dalam kondisi mabuk itu, saya janji mau berhenti jadi preman, janji nggak mau minum alkohol lagi. Bagus, baik kalau begitu, kata Nuri. Tapi kalau saya nggak hafal, kata preman itu, kamu saya cium ya, kata preman itu ngancam. Bingung, makin panik Nuri hotel iman, tapi Allah kuatkan hatinya. Tiba-tiba Nuri mengajarkan satu ayat dari surah Ar-Rahman. Preman itu lidahnya yang bawa alkohol, baca Al-Quran, tangannya bergerak dan langsung ngerti. Baru beberapa menit diajarkan sama Nuri, tiba-tiba dia langsung meredup. Persis seperti Umar bin Khattab yang ingin melabrak adiknya yang masuk Islam, ikhwatal iman. Namun begitu dibacakan surat At-Toha ayat 1 sampai 8, tiba-tiba cahaya iman Al-Quran menembus masuk ke hatinya. Dan anda tahu ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ngerasa malu itu preman. Dia pulang, tapi dia tidak tidur lagi. Yang terjadi dia mandi, dia pakai baju koko, dia pakai pakaian bersih, dia datang ke musola, berada di pojokan, dia ikutin kajian ibu-ibu itu. Usai itu hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bilang, Ustazah saya mau belajar Al-Quran. Maka kemudian semua orang rasa senang. Istrinya kemudian bawa pulang, dan istrinya cerita bahwa pulang dari situ dia hancurin semua botol-botol minuman keras itu. Dia pulang ke kampungnya. Saya tidak akan cerita kepada anda siapa nama orang ini, hotel iman. Dia pulang ke kampungnya. Dia tinggalkan semua hidup-hidup yang gelap. Sampai di kampungnya dia makmurkan masjid, dia kumpulin anak-anak. Ilmu yang sederhana yang hotel iman diajarkan kepada satu anak, dua anak, tiga anak. Allah angkat derajatnya dengan Al-Quran. Manusia yang tadinya preman, tukang minum minuman keras, hotel iman rahmati Allah, sekarang punya santri, dan santrinya lebih dari 300 orang. Santri sebanyak itu hotel iman menghafal Al-Quran bersama mantan preman ini. Hingga akhirnya dia Allah angkat derajatnya, terdengar oleh Bupati Garut, dan kemudian diberangkatkan umroh oleh Bupati Garut. Hotel iman rahmati Allah, Al-Quran bukan hanya buat Rasulullah dan para sahabat zaman dulu saja. Tapi siapa yang terus membaca Al-Quran, mengamalkannya, menghafalkannya, mengajarkannya, maka Allah akan angkat derajatnya dan kemuliaan di atas kemuliaan. Maka ikhwatal iman, di bulan yang mulia ini, pada malam-malam yang mulia, dan dengan ditambah Al-Quran yang mulia, maka kemuliaan di atas kemuliaan, di atas kemuliaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti di hari kiamat, ikhwatal iman, semua manusia ketakutan, panik tak menentu. Tapi Rasulullah SAW memberitahukan, yuqalu li sahibil Quran, mana para sahabat Al-Quran, kumpul. Lalu kemudian dibukakan pintu-pintu, tangga-tangga menuju pintu surga yang amat tinggi, bersinar. Lalu kemudian para malaikat mengatakan, Iqra warqa warattil kama turatilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiril ayat taqra'uha. Naiklah ke tangga-tangga surga, bacalah Al-Quran. Semakin kau membacanya, maka baca dengan tenang. Semakin kau membacanya, maka engkau akan makin tinggi. Dan posisimu di surga tergantung sampai ayat mana yang sanggup kau baca. Ikhwatal iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan di atas kemuliaan. Nanti bakal Allah angkat derajat kita. Nani Rohayani, seorang ustazah, beberapa tahun yang lalu saya hadir di Bandung. Dia dan suaminya almarhum Wawan namanya, ikutan. Sejak ketemu usbob itu, saya sama suami sepakat mau jadi ahlul Quran. Alhamdulillah kami ngebut, kami hafal juz 30 usbob. Covid terjadi, ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Suami saya pengurus DKM, nggak ada takutnya. Setiap kali ada yang sakit dia urus, dia antar, dia kasih obat. Covid mengganas, Covid Delta, maka tiba-tiba pulang, suami saya nafasnya sesak, batuk-batuk. Saya khawatir jangan-jangan dia positif. Begitu dicek positif, nggak mau dirawat di rumah. Saya berikan semua yang kira-kira akan meningkatkan imunitas. Qadarullah, makin kondisinya makin gawat. Begitu makin gawat, panggil ambulan, bawa. Usbob, matanya udah nutup, nafasnya sengal-sengal. Tapi Masya Allah, dari mulutnya itu, bacaan dari surat An-Naba sampai surat Insyiqaq. Jadi baca terus, matanya udah nutup. Tapi lihat, Al-Quran nemenin ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai nafas sudah makin sengal-sengal, dikasihlah oksigen ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya masih ingat, sebelum ditutup dengan masker oksigen, kalimat terakhir adalah ayat terakhir surat Insyiqaq. Illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Dan ditutup. Dan saya tidak dengar lagi ucapannya. Dan saya tidak bisa nemenin lagi ketika di rumah sakit. Anda tahu bagaimana kondisi Covid waktu itu, ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan qadarullah usbab, suami saya syahid dan dikuburkan di pekuburan Covid yang kami keluarga tidak boleh milih. Tapi yang saya tidak ridho, sebab suami saya dikuburin itu perbatasan dengan kubur non muslim. Saya pernah dengar hadis bahwa muslim yang dikuburkan dekat non muslim, maka dia nggak bakal betah nggak dengar azab. Setelah 11 bulan suami saya dikuburkan, berkali-kali musyawarah, saya selalu bilang sama keluarga, ayo pindahkan bapak, pindahkan. Hingga akhirnya setelah 11 bulan kami sepakat untuk siapkan kuburan baru, pindahkan dari tempat yang lama ke kuburan baru. Hari itu pelaksanaan sebab dibuka itulah, liang itu dibuka. Tahu apa yang terjadi? Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah 11 bulan, papan-papan masih utuh, kain kafan masih utuh, tubuhnya masih utuh. 11 bulan. Dan Nani Rohayani bilang bahwa saya bersaksi, kami baru hafal juz 30. Allah muliakan. Dan semoga Allah muliakan kita semua dengan Al-Quran. Allah muliakan kita semuanya dengan Ramadan. Dan Allah muliakan kita semuanya dengan Lailatul Qadar, yang ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم سلم أمة محمد اللهم ارض عن أمة محمد اللهم اشف مرضى أمة محمد اللهم بارك لأمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة